Dan kali ini materi yang akan kita bahas tentunya materi yang sangat krusial, yaitu COVID-19 sebagai klausula force majeure dalam perjanjian, serta keppat-an dalam era COVID. Semoga semuanya ini akan memberikan manfaat kepada kita semuanya di dalam pelaksanaan profesi kita sehari-hari. Baik, saya akhiri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat berseminar, selamat siang, dan saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi rekan-rekan yang melaksanakan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Heni. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Pengwil IPA Jatim kepada yang terhormat Ibu Isi Karimah Syakir, Sarjana Hukum, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita sehat semua ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Ketua Pengwil Ikatan Notaris Indonesia Jawa Timur, Bu Siti Anggreni Hapsari dan jajarannya, dan pengurus wilayah IPAT Jawa Timur, serta Pak Wahyudi, Pak Miftah, dan rekan-rekan semua notaris PPAT Jawa Timur, bahkan yang di luar Jawa Timur, ada Pak Alwi. Terima kasih sudah ikut gabung di acara ini. Mohon maaf, saya mendampingi Pak Miftah. Ini di kantornya Pak Heru Juwito. Jadi di sini rame-rame, ada Pak Heru, ada Pak Kukuh juga. Untuk acara ini saya menyampaikan semoga bermanfaat untuk semua anggota di tengah-tengah COVID-19 ini, kita bisa mengisi dengan positif secara WFH ya. Semoga apa yang disampaikan nanti oleh Pak Wahyudi dan Pak Miftah membawa kebaikan, membawa tambah ilmu, membawa berkah buat kita semua. Itu saja dari saya. Selamat berseminar online, dan saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Isi. Tadi sekarang sampailah kita pada puncak acara kita, yaitu pemaparan materi dan diskusi yang akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Ibu Dr. Diah Ayu Wisnuwardani, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Kepada Ibu Dr. Diah, saya persilahkan. Oke, terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Sriwati yang telah memberikan waktu kepada saya selaku moderator untuk memandu acara seminar online ini. Kepada yang terhormat Ibu Ketua Pengurus Wilayah ini Wilayah Jawa Timur, Ibu Siti Anggreni Hapsari, kepada yang terhormat Ibu Ketua Pengwil IPAT Wilayah Jatim, Ibu Isi Karimah Syakir, dan yang terhormat Bapak Wahyudi Suyanto dan Bapak Miftahul Masun selaku narasumber beserta rekan-rekan notaris PPAT yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, serta selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Pertama-tama marilah kita buka pertemuan di siang ini dengan terlebih dahulu dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkah, rahmat, dan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga di siang hari ini kita bisa menyambung kembali rasa kangen sekaligus menimba ilmu bersama melalui seminar yang diadakan secara online. Seminar yang diadakan kali ini dilatar belakangi dengan adanya kondisi yang terjadi pada saat ini, yaitu adanya penyebaran atau wabah virus corona disease atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 yang tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat dan peningkatan korban jiwa, akan tetapi juga menimbulkan implikasi pada aspek sosial dan ekonomi. Dan seperti yang kita ketahui bahwa pada tanggal 11 Maret 2020 di mana WHO telah menetapkan bahwa COVID-19 sebagai global pandemik yang kemudian oleh pemerintah dijadikan dasar sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam menerbitkan
Kepres di mana di dalamnya menetapkan bahwa bencana alam atau bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Seperti kita ketahui bersama bahwa dengan adanya penetapan COVID-19 sebagai bencana nasional, maka hal ini juga sangat berpengaruh dalam hubungan hukum keperdataan, khususnya terhadap hukum perjanjian. Oleh karena itu, syukur alhamdulillah pada acara seminar yang kita selenggarakan kali ini, kita dapat menimba ilmu dari yang terhormat Bapak Wahyudi Suyanto, yang mana beliau adalah praktisi hukum dan emeritus notaris Surabaya. Dan di kesempatan ini, beliau akan menjelaskan tentang COVID-19 sebagai klausula force majeure di dalam perjanjian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan bagi rekan-rekan yang menjalankan ibadah puasa, saya menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa. Materi yang akan saya sampaikan tentang COVID-19 sebagai klausula force majeure dalam perjanjian. Pandemi COVID-19 ternyata mendatangkan perubahan yang sangat luas. Ini baru pertama kali saya tampil di sini. Baru diajar hari Minggu oleh Mas Gatot. Dengan perubahan itu ternyata bukan hanya perubahan kepada kehidupan kita sehari-hari, ternyata perubahan kepada semua golongan masyarakat di semua lini. Kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah turut memiliki pengaruh besar dalam implikasi dan perubahan tersebut. Salah satunya adalah Kepres 12 tahun 2020 yang menetapkan bahwa COVID-19 sebagai bencana non-alam. Penetapan bencana ini merupakan pemicu adanya implikasi hukum yang berkembang secara dinamis, diantaranya terkait dengan penafsiran dari force majeure dalam pelaksanaan perjanjian. Beberapa pendapat menyatakan COVID-19 dapat membatalkan perjanjian. Beberapa lagi menyebut perjanjian itu tidak bisa serta-merta batal, tetapi hanya menunda prestasi. Bahkan ada pula yang menyebut COVID-19 bukan force majeure atas perjanjian dan masih banyak penafsiran yang lain. Kemudian bagaimana seharusnya penafsiran yang tepat atas pandemi ini sebagai force majeure dalam perjanjian? Untuk hal ini mestinya kita akan memahami terlebih dahulu sistematika dari KUH Perdata. Force majeure dapat menjadi alasan atau pembelaan bagi debitur, ini pada umumnya ya, untuk tidak melaksanakan kewajibannya. Dasar yuridis pembebasan debitur dari kewajiban membayar ganti rugi atas suatu wan prestasi yang dikemukakan kepada kreditur ternyata terdapat di dalam pasal 1244 ya. Sebelum kita sampai kepada pasal 1244, kita tahu terdiri dari 4 buku. Buku pertama, buku kedua, buku ketiga, dan buku keempat. Ya. Dari 4 buku ini, ternyata pasal 1244 itu berada pada buku ketiga tentang perikatan atau disebut verbintenis. Ya. Kemudian kekuatan berlakunya
terhadap KUH Perdata itu, ternyata buku ketiga itu karena sifatnya pelengkap. Pelengkap itu kita ambil contoh gini. Kalau saudara membeli sepeda motor, kemudian saudara minta tanda terima, kwitansi, telah terima dari saudara uang sejumlah untuk penjualan atau untuk pembelian sepeda motor, nomor rangka, nomor mesin, dan seterusnya. Dengan redaksi yang singkat itu, maka seolah-olah buku ketiga itu masuk ke dalam kwitansi itu. Karena itu disebut unfullen recht. Slide yang kedua. Unfullen recht. Peraturan hukum yang boleh dikesampingkan atau disimpangi oleh pihak-pihak dalam perjanjian itu. Di dalam buku ketiga ini, karena sifatnya terbuka, maka asas kebebasan berkontrak itu merupakan otonomi dari para pihak. Jadi kebebasan untuk membuat perjanjian yang dijabarkan di dalam pasal 1338. Jadi semua perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan menekankan pada redaksi semua berlaku, maka seolah-olah berisikan pernyataan kepada semua pihak. Ya. Pasal itu seolah-olah mengikat mereka. Perjanjian itu seolah-olah undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi mereka boleh membuat undang-undang bagi dirinya sendiri. Kemudian sekarang muncul istilah force majeure, keadaan di mana saya memberikan definisi bebas, suatu keadaan di mana debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena peristiwa yang tidak terduga dan tidak dapat diantisipasi pada saat dibuatnya perjanjian yang menerbitkan kewajiban tersebut. Peristiwa tersebut secara hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur. Jadi normanya itu sebetulnya ditujukan kepada debitur. Sedangkan debitur tidak dalam keadaan beretiket tidak baik. Ya. Formulasi pengertian ini diperoleh dari pasal 1244. Tapi sebelum saya membacakan pasal 1244, saya bacakan terlebih dahulu pasal 1243. Ya. Ternyata 1244 dan 1245 itu bukan membicarakan suatu bab tentang force majeure, tetapi justru bagian dari BW ini tentang penggantian biaya. Biaya, kerugian, bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan. Ya. Sebelum saya menyampaikan pasal 1244, maka kita baca terlebih dahulu pasal 1243. Pergantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi kewajibannya tetap melalaikan, atau jika suatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Artinya bahwa debitur itu dalam keadaan bahan prestasi. Apa yang harus dilakukan oleh kreditur terhadap debitur yang bahan prestasi itu? Maka kita harus merujuk kepada ketentuan yang lain, yaitu ketentuan somasi. Jadi kalau ada debitur itu melakukan bahan prestasi,
maka harus disomasi terlebih dahulu. Bagaimana supaya somasi itu tidak perlu dilakukan? Maka saudara harus menuangkan di dalam perjanjian. Selama saudara tidak menuangkan di dalam suatu perjanjian, maka somasi itu harus saudara lakukan. Jadi debitur wajib melaksanakan prestasinya, ya. Kemudian debitur itu terhadap debitur yang tidak melaksanakan. Ya, debitur terlambat memenuhi prestasinya, atau prestasi yang dilaksanakan ternyata tidak mempunyai nilai. Ya. Oleh karena itu, tentang dasar hukumnya force majeure itu di 1244 dan di 1245. Kita baca ya 1244 ya. Jadi dasar hukumnya itu ternyata ada pada bagian keempat penggantian biaya. 1244 berbunyi, jika ada alasan untuk itu, debitur harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan, ya, kalau dia tidak dapat membuktikan bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakan perikatan itu disebabkan karena suatu hal yang tidak terduga pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemua itu pun jika etiket buruk tidaklah ada pada pihaknya. Jadi dengan demikian, implikasinya apa? Terjadi penundaan pemenuhan prestasi, ya. Kemudian kemungkinan timbul renegosiasi atau dilakukan perubahan klausul perjanjian, atau kemungkinan bisa terjadi pembatalan dari suatu perjanjian itu, ya. Ini kesimpulan ini dari pasal 1244 dan 1245. Saya mengupas satu persatu tentang unsur norma pada pasal 1244. Ya. Operator norma itu diperintahkan, ya. Subjeknya itu, subjek norma adalah debitur. Jadi yang berinisiatif terhadap terjadinya force majeure itu adalah debitur. Dan itu diperintahkan untuk memberitahukan. Kalau itu tidak, dia tidak bisa membuktikan, maka objek normanya adalah menggantikan biaya, kerugian, dan bunga. Bagaimana dengan kondisi norma itu? Kalau debitur itu tidak melaksanakan perikatan, tidak melaksanakan kewajiban pada perjanjian itu, atau tidak melaksanakan tepat pada waktunya, atau jika karena sesuatu hal yang tidak terduga, debitur tidak bertanggung jawab atas hal itu, debitur tidak punya etiket baik untuk tidak melaksanakan perikatan atau tidak melaksanakan perikatan tepat pada waktunya. Ya. Berdasarkan implikasi ini, ada doktrin yang menjelaskan bahwa force majeure itu dibagi dua, ya. Implikasinya. Ada yang relatif, ada yang absolut. Kapan yang disebut relatif, kapan yang disebut absolut? Disebut relatif itu kalau pada kurun waktu tertentu, debitur itu masih bisa melaksanakan kewajibannya. Menjadi absolut, kalau debitur itu tidak mungkin lagi untuk melaksanakan prestasi, sehingga perjanjian itu dapat dibatalkan. Ya, menurut saya, force majeure itu dijadikan alasan bisa untuk menunda,
untuk melakukan renegosiasi lagi dengan kreditur, bisa dengan tujuan untuk pembatalan pemenuhan prestasi di dalam perjanjian. Jadi keadaan yang memaksa yang terjadi itu karena tidak diketahui oleh debitur atau karena tidak diduga oleh para pihak sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Atau karena keadaan memaksa itu bukan atas kesalahan para pihak atau berada di luar kontrol para pihak, tapi para pihak itu tidak ikut serta sebagai kontributor dalam kejadian tersebut. Sehingga risikonya juga tidak bisa dibebankan kepada pihak-pihak. Saat keadaan memaksa itu berlangsung, para pihak itu sudah berusaha yang terbaik untuk menjalankan prestasinya. Dan terjadi hubungan kausalitas antara perjanjian yang dibuat oleh para pihak dengan kejadian, dengan peristiwa yang tidak dikehendaki oleh para pihak. Dengan demikian, jika dihubungkan dengan COVID-19 yang ditetapkan sebagai bencana, maka COVID-19 tidak bisa serta-merta menghilangkan atau membebaskan para pihak dari kewajiban untuk memenuhi prestasinya. Jika kita hanya mengacu pada unsur bahwa COVID itu merupakan keadaan memaksa yang tidak diketahui para pihak dan tidak terjadi atas kesalahan atau kontribusi dari pihak. Akan tetapi, apakah bencana ini memiliki hubungan kausalitas dengan pemenuhan prestasi? Misalkan yang tadi, force majeure, keadaan terpaksa yang absolut misalkan. Ada pesanan untuk membeli Gucci produk Cina yang dibuat tahun 1400. Pada ketika akan dilakukan levering, ternyata Gucci itu pecah. Sehingga sampai kapanpun tidak akan bisa dipenuhi kewajiban itu. Hal-hal ini timbul pertanyaan. Jadi hubungan antara, jadi gini ya, kalau di dalam perikatan jual beli, kalau di dalam jual beli 14.5 berapa ya? 57 ya. Dikaitkan 14. Ya, jual beli ya. Jadi di sini perbedaan normanya. Jual beli merupakan perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat diri untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga. Jual beli dianggap telah terjadi antara para pihak seketika setelah orang itu mencapai sepakat. Ya. Mencapai sepakat. Walaupun belum dilakukan levering. Walaupun belum dilakukan levering. Sehingga kalau kita bandingkan ketentuan itu dengan perjanjian tukar-menukar, maka berbeda. Pada tukar-menukar itu ternyata yang menerima barang harus mengembalikan. Ya. Jadi risiko dari force majeure ditanggung oleh kreditur sejak saat barang objek jual beli diserahkan. Itu menurut pasal tukar-menukar 1545. Tapi berbeda dengan pasal 1460 yang mengalihkan risiko sejak
saat perjanjian itu disepakati. Sehingga kalau kita bandingkan pasal 1545 dengan pasal 1460, berarti BW tidak taat asas. Karena kalau pada tukar menukar itu yang sudah melakukan levering, yang satunya belum, maka yang sudah menerima wajib mengembalikan. Berbeda dengan jual beli pada force majeure. Pada jual beli terjadi kesepakatan, barang belum diserahkan, ternyata default karena sesuatu sebab keadaan memaksa, maka risiko ada pada yang sudah membayar. Itu perbedaannya, ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, berarti COVID ini sangat bergantung pada fundamental dari kontrak. Karena itu saya ulangi lagi, bahwa buku ketiga itu hukum yang menambah. Hukum yang menambah dan boleh disimpangi. Tetapi tidak seluruh ketentuan dalam buku ketiga itu dapat disimpangi. Terdapat ketentuan-ketentuan lain yang tidak bisa. Ya. Contoh jual beli di antara suami istri. Itu tidak boleh, ya toh? Jika mengacu unsur yang dijelaskan sebelumnya sebagai parameter utama, maka bencana COVID ini dapat membebaskan prestasi atau kewajiban untuk menyelenggarakan atau untuk melaksanakan prestasi itu. Ya. Kesimpulannya itu tergantung kepada kasus posisinya. Ya, kasus posisinya itu bagaimana, dan itu tergantung kepada perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Karena kondisi force majeure itu tidak terjadi bukan karena perjanjian itu terjadinya, tapi terjadinya itu demi hukum. Ya, sehingga bila para pihak itu mengatur bahwa pandemi merupakan bagian dari keadaan terpaksa atau force majeure, maka ketentuan buku ketiga itu yang berlaku. Bila para pihak itu mengatur bahwa pandemi bukan bagian dari force majeure, maka harus berlaku seperti yang dituangkan dalam perjanjian. Ya. Jadi pemahamannya semuanya akan tergantung kepada perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Ternyata para pihak tidak pernah membuat klausul tentang force majeure. Sehingga dikembalikan kepada buku ketiga. Bagaimana buku ketiga itu mengatur? Karena sifatnya unvoluntarily. Unsur dari force majeure adalah peristiwanya tidak terduga, tidak dapat dihindari, dan menghalangi untuk melakukan prestasi, dan di luar kesalahan dari debitur. Karena di luar kesalahan debitur berarti debitur tidak dapat dipertanggungjawabkan, dibuktikan tidak adanya unsur etiket buruk dari debitur. Jika prestasi itu dilaksanakan, ternyata akan terkena suatu larangan. Jadi waktu saya akan mengirim sesuatu barang ke tempat lain, contoh sekarang anggota masyarakat Jakarta sudah tidak bisa keluar contohnya. Jadi otomatis dia tidak bisa memenuhi prestasi tepat pada waktunya. Debitur tidak terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian. Saya mengutip beberapa jurisprudensi ya.
Selain itu, perlu ditegaskan pula bahwa pembuktian unsur itu berimplikasi juga kepada keputusan penyelesaian yang ditentukan para pihak. Apakah sekedar penundaan, apakah pemenuhan prestasi, atau renegosiasi, atau perubahan klausul. Kalau itu sudah diatur sejak awal, contoh misalkan, bila mana terjadi huru-hara, maka jangka waktu sewa diperpanjang selama huru-hara itu timbul. Ya. Jadi yang dominan itu saudara harus menulis atau harus membuat redaksional yang tepat. Di bawah saya berikan contoh tentang klausul force majeure. Dalam jurisprudensi disebutkan keadaan di mana seseorang yang sepatutnya mengetahui bahwa cara mengisi bensin dengan alat yang tidak aman, yang kemudian melakukan hal tersebut dan berakibat pada kebakaran yang menyebabkan musnahnya base milik orang lain yang letaknya berdekatan, bukanlah keadaan yang memaksa. Perampasan suatu kendaraan mobil oleh tentara Jepang ketika menyerang Indonesia sebagai alasan adanya keadaan memaksa. Keadaan memaksa harus memenuhi unsur tidak terduga. Jadi sama dengan yang saya jelaskan. Ternyata keadaan memaksa itu cuma ada di dalam 1244 yang sudah dijelaskan. Kemudian ada di ketentuan 1444 ya. 1444. Jadi kalau objeknya itu ternyata musnah. Ya. 1444. Jika barang tertentu yang menjadi objek perjanjian itu musnah, tidak lagi dapat diperdagangkan atau hilang, sehingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya. Asal barang itu musnah atau hilang di luar salahnya si debitur. Dan sebelum itu debitur lalai menyerahkan. Sebelum debitur lalai menyerahkannya. Bahkan meskipun si debitur itu lalai menyerahkan barang, objek itu, sedangkan debitur tidak telah menanggung terhadap kejadian yang tidak terduga, perikatan hapus jika barangnya akan musnah secara yang sama di tangan si kreditur. Jadi walaupun tidak diserahkan, andai kata terjadi hal seperti itu, baik di tangan debitur maupun di tangan kreditur, terjadi prestasi yang membawa akibat yang sama. Jadi misalkan saya sewa satu rumah itu terbakar karena tetangga terbakar, jadi baik itu disewakan maupun tidak disewakan, ya tetap rumah itu terbakar. Tetapi kalau rumah itu terbakar karena karyawan dari penyewa, maka menjadi tanggung jawab si penyewa. Bukan dalam keadaan yang terpaksa, keadaan yang memaksa. Dengan demikian kesimpulannya bahwa COVID-19 itu sebagai force majeure atas perjanjian sangat tergantung
pada sejauh mana bencana itu mempengaruhi secara fundamental pelaksanaan dan klausul-klausul dari perjanjian itu. Ada satu pasal, ada satu undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Pada undang-undang itu ada tahapan pembuatan perjanjian. Tahapannya ya, tahapan pembuatan. Jadi kalau saudara cermati, yang pertama penjajakan, perundingan, kemudian perumusan naskah, diterima, ditandatangani ya, dan disahkan, diratifikasi agar mengikat anggota masyarakatnya. Sehingga kalau kita mencermati Undang-Undang Nomor 24 ini, sebenarnya perjanjian yang dibuat oleh para pihak di hadapan kita, itu sebetulnya secara lisan perjanjian itu sudah terjadi sebelum para pihak itu menghadap kepada kita. Jadi ada kasus, contohnya ada rekan membuat akte hibah dan pemberi hibah menulis tanggal 1 Juli tahun 2018. Ternyata karena tidak dibayar BPHTB-nya, oleh notarisnya diberi tanggal 1 November 2018. Jadi berapa? Juli ke November ya. Ternyata Agustus meninggal orangnya. Ditanya saksi ahli, saudara saksi, kapan hibah ini terjadi? Jadi dalam rangka merujuk kepada tahapan pembuatan perjanjian. Hakim menanyakan, kapan terjadinya hibah ini? Saksi menjawab, tidak tahu. Loh, kenapa kok tidak tahu? Karena saya tidak bersama-sama dengan pemberi hibah dan penerima hibah. Maksudnya gimana? Karena hibah itu terjadi pada ketika pernyataan hibah itu disampaikan. Kapan? Tidak tahu kapan. Karena itu tahap awal, para pihak berunding sendiri mengenai kemungkinan dibuatnya suatu perjanjian. Ini di luar notaris. Kemudian langkah berikutnya mereka membuat sendiri, membahas substansi dan teknis yang akan disepakati dalam perjanjian. Dirumuskan, kemudian ditandatangani. Oleh karena itu, di dalam pasal 18, itu disebutkan perjanjian ini berakhir bila terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian. Yang saya kasih merah itu ya, yang saya beri tanda, terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian. 1245. Yang nomor 7, objek perjanjian hilang. Ya sudah, karena hilang pasal 1444. Tidak bisa dipenuhi. Karena tidak bisa dipenuhi, maka otomatis perjanjian itu menjadi batal. Berikutnya tentang klausul yang saya coba buat. Ya. Yang dimaksud force majeure, keadaan memaksa dalam perjanjian ini
adalah peristiwa yang berada di luar kemampuan para pihak. Jadi dua-dua tidak mampu, atau di antara para pihak. Jadi pihak pertama atau pihak kedua yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian itu. Seperti contohnya bencana alam, dan seterusnya, perang, dan seterusnya, keadaan memaksa yang dinyatakan oleh pemerintah. Apabila terjadi itu, maka pihak yang mengalami peristiwa tersebut wajib memberitahukan, menyatakan secara tertulis kepada pihak lain yang telah bahwa telah terjadi keadaan memaksa. Kemudian, sebagai etiket baik daripada yang terkena peristiwa itu adalah melaporkan kemajuan pekerjaan pada saat terjadinya peristiwa itu. Lalu diberi deadline waktu. Apakah kejadian ini ada kaitannya dengan pasal 1266? Dalam suatu kontrak itu yang memberikan hak kewajiban bagi para pihak secara timbal balik, umumnya dicantumkan klausul yang pada pokoknya mengatakan bahwa perjanjian akan batal apabila salah satu pihak tidak melakukan atau memenuhi kewajibannya. Pasal 1266 syarat batal dianggap selalu, ya, saya garis bawahi, dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan, dalam perjanjian yang timbal balik manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian, perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan itu harus dimintakan melalui pengadilan, melalui hakim. Permintaan itu juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam perjanjian. Jadi walaupun sudah dinyatakan dalam perjanjian, tetap harus lewat pengadilan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian, hakim leluasa untuk menurut keadaan atas permintaan tergugat memberikan jangka waktu untuk masih juga agar memenuhi kewajibannya. Jangka waktu itu tidak boleh lebih dari 1 bulan. Jadi banyak di antara kita membuat atau menulis bahwa menyimpangi seperlunya perjanjian ini menjadi batal dan tidak perlu lagi minta harus lewat pengadilan. Kalau kita baca 1266 itu memiliki pengertian, ya. Konstruksinya itu sudah menyatakan secara tegas bahwa syarat batal itu tidak boleh ditentukan lain oleh para pihak. Apabila ditentukan lain, yang seperti yang kita buat banyak kali itu, mengesampingkan, maka klausul itu harus dianggap tidak ada. Harus dianggap kalimat kedua itu harus selalu ada. Kalimat kedua pada pasal tersebut kemudian memberikan ketentuan lanjutan. Dalam hal demikian, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Jadi, bila terjadi wan prestasi, pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Di sini ketentuan pasal tersebut juga ditekankan kata harus, bukan dengan kata dapat.
Sehingga permohonan batal kepada hakim merupakan keharusan, merupakan kewajiban. Secara gramatikal, pasal 1266 tidak mengandung kondisi yang dapat ditawar-tawar, walaupun masuk di dalam rumpun buku ketiga. Oleh karena itu, perbedaan pendapat selama ini, kenapa dicantumkan? Karena ada di dalam buku ketiga, akan dapat disimpangi. Tetapi kalau membaca redaksi daripada pasal 1266, tidak mungkin suatu syarat yang melainkan harus mengajukan permohonan itu lewat pengadilan. Jadi pasal 1266 tidak bisa dikesampingkan dalam semua kasus, dalam semua perjanjian. Penerapannya harus dilakukan secara hati-hati, dilihat kasus per kasus, sehingga pembatalan pada prinsipnya bertujuan untuk membawa segala sesuatu. Jadi gini, yang membedakan gini. Jadi kalau klausul ini ditulis, maka pembatalan itu tidak kembali kepada keadaan yang semula. Kalau kita tulis. Tetapi kalau kita tidak mencantumkan ketentuan itu, maka batalnya perjanjian itu seolah-olah tidak pernah terjadi. Jadi kembali kepada yang semula. Sejak ditandatangani perjanjian. Tetapi kalau klausul itu ditulis, maka batalnya itu tidak perlu kembali kepada keadaan yang semula. Misalkan semua pembayaran yang telah dilakukan oleh pihak kedua kepada pihak pertama tidak perlu dikembalikan kepada pihak kedua, tetapi sebagai ganti rugi terhadap pembatalan. Ini kesimpulan yang bisa saya buat. Ya. Kenapa ditulis, kenapa tidak ditulis? Pasal 1266. Selain itu, apabila dikaitkan dengan perlindungan terhadap pihak yang kedudukannya lemah dibandingkan dengan pihak lain, pembatalan perjanjian sepihak tanpa melalui proses pengadilan juga dapat merugikan pihak yang keadaan ekonominya lebih lemah. Pihak yang lemah itu umumnya hanya bisa menerima segala kondisi yang ditawarkan, seperti penandatanganan perjanjian-perjanjian kredit. Jadi pada perjanjian kredit, rekening koran, bank dapat dengan leluasa untuk menghentikan fasilitas ini tanpa perlu memberitahukan terlebih dahulu kepada debitur. Jadi plafonnya 1 miliar, baru dipakai 200, ternyata 800-nya tidak dapat ditarik kembali. Kenapa? Itu atas pertimbangan bank sendiri, tanpa perlu mempertimbangkan keadaan dari debitur. Ya. Kira-kira itu ya. Ya. Sampun Pak Wahyudi. Cukup ya. Oke, terima kasih. Penjelasan saya. Ya. Waktunya cukup ya. Ya, sampun. Nanti mungkin akan bisa berkembang pada saat sesi tanya jawab. Maka saya akan mempersilahkan Bapak Miftahul Masun untuk memaparkan materi yang kedua, karena satu dengan lainnya pasti berkait, karena menyangkut masalah COVID-19 dan bagaimana pelaksanaan jabatan selama masa COVID-19. Bu Isi, saya mohon maaf, bagaimana kalau saya memberikan waktu dan kesempatan kepada Pak Miftah untuk selanjutnya menyambung materi.
tentang pelaksanaan jabatan PPAT. Tidak apa-apa juga kok, tidak ada masalah saya. Tidak apa-apa, sekarang aja Pak Miftah bisa. Siap kok Pak Miftah. Oke, ya sambung kalau gitu. Ya. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Bapak Miftahul Masun. Monggo Bapak. Dia Ayu, moderator. Ya. Ya, sudah Bapak sekarang. Sudah. Beri salam Pak. Monggo Bapak. Nggih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore bagi kita semuanya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, pemilik dan penguasa alam semesta, yang telah memberikan nikmat yang tak terhitung jumlahnya kepada kita. Paling tidak salah satu atau salah dua di antaranya adalah nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga saya yang dalam keadaan sakit pun rupanya diperkosa oleh Ibu Isi untuk menyusun makalah sederhana, dan moga-moga bisa sampean bawa masing-masing. Sudah saya Pak. Nah, dalam kaitan ini terus terang saja, apa yang disampaikan oleh Pak Wahyudi tidak ada keterkaitan sama sekali dengan apa yang hendak saya sampaikan. Bahkan saya memberanikan diri terus terang saja untuk mengubah materi yang tidak disampaikan, yang sebetulnya adalah hanya pelaksanaan jabatan PPAT dalam era wabah COVID-19, saya tambahi notaris. Nah, sebetulnya dari permintaan ini sudah dapat kita gambarkan bahwa kita ini ingin bagaimana mengolah sehingga penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja atau kantor sebagaimana yang diatur di dalam Perwali, kalau di Surabaya ya, Perwali nomor 16 tahun 2020 atau Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020. Di sana arahnya bagaimana caranya nembus ini gitu. Nah, disinilah nanti kita diskusi bersama, itu kira-kira cukup ramai. Cukup ramai. Kenapa? Adalah mustahil kalau kita bicara hukum, kita akan menerobos ini kalau kita tidak mempunyai penguasaan secara utuh mengenai apa sih notaris dan apa sih pejabat pembuat akta tanah itu. Di sana. Karena di sana sumber penerobosannya dari sana. Bukan kita kolusi, bukan kita ini. Ayo kita jelaskan. Satu demi satunya di sana sebetulnya. Jadi kalau kita lihat ketentuan baik itu kalau di Surabaya ini Perwali nomor 16 atau Peraturan Menteri nomor 9, kedua-duanya satu. Konsideran bagian menimbangnya luar biasa baik. Yang kedua, konsideran bagian mengingatnya, landasan berbicara hukumnya juga bagus. Nah, bagaimana caranya? Inilah yang ayo kita bicarakan bersama. Untuk bicara itu, paling tidak sekarang kita bicara tentang dua lembaga kita, yaitu lembaga notaris dan lembaga PPAT. Dibuka aja Pak. Ini dibuka. Dibuka aja. Dibuka biar jelas Pak. Iya. Nggak pakai masker. Ditutup. Iya. Sekarang persoalannya adalah kadang-kadang sampai saat ini pun masih timbul persoalan tentang apa sih notaris itu. Coba aja kita lihat aja pasal 1 angka 1 misalnya. Nah, nanti timbul persoalan. Apa sih pejabat umum itu? Ini persoalan inilah yang sebetulnya yang kalau tidak kita secepatnya pahami betul tentang lembaga notaris dan lembaga PPAT ini
akan selalu mengalami hal-hal seperti ini. Bahkan mohon maaf aja, saya dengar moga-moga salah, katanya ada usulan untuk mengubah undang-undang jabatan notaris kembali. Saudara, saya akan sebentar menyinggung tentang notaris. Bahkan sampai saat ini kalau kita ditanya tentang notaris itu loh, masuk ruang lingkup hukum apa? Mohon maaf, sampai saat ini belum ada satu tulisan pun yang membahas tentang itu. Masuk ruang lingkup hukum apa? Apakah itu masuk hukum perikatan? Apakah itu masuk hukum benda? Apakah itu? Nah, kita baru tahu bicara tentang ini. Terus terang saja, mana kita mau menelusuri ketentuan yang diatur dalam pasal 1865 yang dalam hukum acara dikenal dengan beweslas tentang beban pembuktian. Nah, ini persoalannya. Jadi barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mendalilkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak ataupun peristiwa tadi. Persoalan selanjutnya, dengan cara apa membuktikan? 1866 ngatur BW atau 1866 BW, di mana di sana ada 5 macam alat bukti. Pertama, alat bukti tulisan, yang kedua kesaksian, yang ketiga adalah pengakuan atau petunjuk, yang keempat kemudian sumpah, itu terakhir 5 macam ya. Jadi ada skrifter kebewijsmiddelen, getuigen, aanwijzingen, bekentenis, dan sumpah terakhir. Sumpah itu ada 2, ada sumpah yang memutuskan, ada sumpah yang menjadikan. Jadi di sana mengenai masalah alat bukti ini. Kita terlibat dalam pembuatan alat bukti tertulis. Dalam kaitan ini adalah akte, baik itu notaris ataupun pejabat pembuat akta tanah. Kita tidak tahu masuk di mana, tapi dari pola pemikiran ini mau tidak mau, karena di sana pejabat pembuat akta tanah itu juga membuat akta pelarian dan pembukaan hak atas tanah maupun hak milik atas satuan rumah susun serta surat kuasa memulangkan hak tanggungan sebagaimana diatur dalam peraturan jabatan PPAT. Maka senang atau tidak senang, notaris atau PPAT lebih dekat dengan hukum pembuktian. Nah, itu persoalannya. Jadi jangan sampai lupa lah kaitannya dengan hukum pembuktian inilah. Mohon maaf, nanti di sana notaris adalah pejabat umum yang buat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan sebagaimana yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Di sini kuncinya nanti. Bahwa notaris itu dibatasi 3 aja, perbuatan, perjanjian, dan penetapan. Nah, salah satu kunci kita untuk memberi masukan kepada organ, tidak tahu apa itu, wali kota atau Pak Menteri mengeluarkan aturan, itu antara lain ini yang kita bisa, Menteri, kami ini adalah punya kaitannya dengan keuangan, dengan perbankan. Apa kaitannya? Adalah bagi PPAT adalah untuk membuat surat kuasa membebankan hak tanggungan, atau mungkin akta pemberian hak tanggungan, atau membuat akte jual beli ditindaklanjuti dengan pemasangan hak tanggungan dan sebagainya. Karena kalau ini tidak berjalan, maka bank yang lembaga keuangan tidak bisa berjalan. Apakah kita tidak merupakan penopang dari lembaga keuangan? Berarti alasan menghambat PPAT itu juga menghambat keuangan. Padahal itu adalah yang dikecualikan, keuangan. Nah,
Ya, enggak keuangan dulu. Kalau pendapatan negara beda, yang beda, jadi bukan. Tapi ini kaitannya dengan perbankan yang nyata-nyata ditunjuk jelas adalah sama. Lembaga pemerintah BPN itu dibuka itu adalah dalam kaitan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah itu substansinya adalah dari PPAT. Nah, kalau PPAT-nya tidak bergerak, bagaimana bisa? Kan menghambat juga. Nah, ini loh maksud saya, cara menyelesaikan persoalan itu kita masuk dari sana. Pak Menteri, Bu Wali, Pak Wali, ini loh. Coba saja, karena yang lain boleh. Contoh, misalnya dalam kaitannya dengan kegiatan di lapangan terbuka untuk umum. Oh, di sana bisa diatur apanya? Oh, di sana diatur tentang physical distancing-nya. Diatur di sana pakai masker. Loh, kan gitu, kenapa apa tidak sekarang kantor notaris dibuka atau kantor BPAT dibuka menggunakan itu? Loh, di mana kesalahannya? Jadi protokol kesehatannya tetap kita penuhi. Jadi ini, jadi kehadiran saya sesungguhnya hanya bicara tentang memberikan masukan tentang ini. Memang itu tidak bisa diapa-apakan. Karena ini ketentuan itu bersifat memaksa. Jangan kita bentur, tapi kita beri masukan. Oh, berarti mestinya ini bisa, gitu. Itu aja persoalannya, sehingga wali kota ataupun menteri kesehatan itu insya Allah dapat menerima itu. Tapi jangan sekali-kali kita gurui. Karena apa? Ini memang sekali lagi tujuannya bagus, dasar pijakannya baik, konsiderannya bagus. Jadi jangan kita itu, tapi yang kita sebutkan tadi memang undang-undang memberi lubang atau mohon maaf saja, peraturan itu memberi lubang untuk itu. Jadi itu aja sebetulnya. Dan nanti silahkan, saya hanya memberikan pengantar ini saja. Perkara diskusi panjang lebar, saya kira itu. Saya kalau ini sudah ngomel, tukang ngomel lama, kali ini saya tidak mau ngomel lama, tapi saya akan menjawab. Silakan pertanyaan yang mana bagi Anda, nanti akan saya coba untuk jawab dan moga-moga ada manfaatnya. Jadi tulisan sederhana itu tidak ada artinya. Kalau mau baca silakan. Malam-malam saya tidak tidur untuk itu. Jadi untuk sementara saya akhiri sampai di sini dulu. Silakan nanti konsultasi atau tanya jawab. Kalau saya bisa jawab ya saya jawab. Kalau tidak bisa jawab ya masih banyak para ahli di sini. Demikian untuk sementara yang saya dapat sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga notaris ataupun PPAT dapat menembus tembok peraturan itu secara akhlakul karimah dan secara profesional. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat Pak Miftah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dimulai, monggo. Iya. Pertanyaan kepada siapa, Mbak? Wahyudia. Terkait dengan kontrak ya Pak ya. Dalam kontrak biasanya kita akan memberikan klausul terkait dengan force majeure ya. Bagaimana kontrak yang dibuat pada saat ini Pak? Maksud saya masih dalam kondisi COVID-19 ini. Apakah ketentuan terkait dengan force majeure tersebut tetap akan dicantumkan? Karena kan kondisi COVID-19 ini kan sudah termasuk dalam kondisi yang terkadang akan menimbulkan ketidakmungkinan untuk para pihak melaksanakan, Pak. Nanya gimana? Mbak, pertanyaannya apa, Mbak? Jadi pertanyaannya pasal terkait dengan force majeure yang akan kita masukkan ke dalam kontrak yang pada saat sekarang kita tahu bahwa telah diterapkan PSBB. Misalnya ada kontrak dengan terkait dengan pekerjaan kontraktor gitu ya. Kalau misalnya kita buat kontrak tersebut pada saat ini kan berarti kan sudah ada pembatasan ya, Bu ya. Nah, ternyata kondisi saat ini nanti akan dilakukan lockdown misalnya, sehingga para
pemberi kerja maupun yang penerima kerjaan itu tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, itu bagaimana ketentuan klausulnya dalam perjanjiannya yang akan dilaksanakan itu? Oke, Monggo langsung dijawab saja Pak Wahyudi, monggo kalau Pak Wahyudi. Ya, Bu Susanti. Terima kasih ya. Jadi saya ulang kembali, pemahamannya itu sebetulnya sederhana. Ya. Buku ketiga itu adalah asas kebebasan berkontrak yang dituangkan tercermin di dalam pasal 1338. Jadi para pihak itu mempunyai otonomi masing-masing untuk menentukan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam perjanjiannya. Sekarang, pandemi ini kan kita tidak pernah tahu akan terjadi. Kita sudah membuat perjanjian. Perjanjian yang terdahulu dan tidak pernah membuat klausul-klausul tentang keadaan memaksa ini, maka buku ketiga itu masuk ke dalam perjanjian yang Susanti buat. Saya ulangi lagi ya. Yang sederhana itu, kita membeli sepeda motor. Dibuatlah oleh si penjual itu kwitansi telah terima dari Susanti uang sebesar untuk penjualan sepeda motor, nomor rangka, nomor mesin, dan seterusnya. Maka buku ketiga BW itu masuk ke dalam kwitansi itu. Apa yang masuk? Penjual menjamin bahwa uang yang dijualnya, bahwa barang yang dijualnya itu adalah miliknya, tidak dalam sengketa, tidak dalam keadaan dijaminkan, dan seterusnya. Itu masuk buku ketiga itu. Sekarang bagaimana kalau ternyata di dalam perjanjian itu sudah dibuat klausul tentang force majeure, tentang keadaan memaksa, keadaan kahar. Gimana? Ya kita tunduk kepada perjanjian itu. Ternyata pandemi tidak masuk, misalkan. Tidak masuk di dalam klausul itu. Tetapi klausul dengan tidak dimasukkannya pandemi di dalam ketentuan dalam perjanjian itu, ternyata memang debitur tidak bisa memenuhi kewajibannya. Karena tidak bisa memenuhi kewajibannya dan tidak diatur, maka 1244 menjawab. Tidak bisa itu dibebankan kepada debitur, karena memang di luar kemampuannya dia. Ya, dia sendiri bisa minta, jadi debitur itu bisa meminta agar dilakukan penundaan prestasi. Dia bisa minta untuk merubah klausul di dalam perjanjian itu. Debitur juga bisa meminta pembatalan kontrak. Kira-kira itu Bu Santi. Karena implikasinya kan sudah saya jelaskan. Implikasi terhadap perjanjian force majeure itu adalah yang sifatnya relatif dan yang sifatnya yang absolut. Ya. Pak Yudi, maksud saya justru pembuatan perjanjian itu dilakukan pada saat-saat sekarang ini, Pak. Jadi seperti yang apa ya, maksud saya sudah ada pandemi ini, Pak, baru dibuat perjanjian. Maksud saya perjanjian baru, bukan penambahan klausul terkait dengan force majeure. Jadi masukkan, itu sudah saya kasih contohnya itu. Sudah saya berikan contohnya itu. Jadi tetap dimasukkan ya, meskipun dimasukkan. Iya. Kondisi saat ini adalah dalam kondisi kita menghadapi COVID-19 ini. Iya. Jadi contohnya ini, selama masa pandemi sampai berakhirnya ketentuan tentang PSBB itu, maka jangka itu dianggap sebagai grace period.
perpanjangan jangka waktu. Ya. Jadi setelah keluarnya surat keputusan Wali Kota Surabaya, maka pada ketika itulah terjadi perjanjian sewa menyewa. Jadi kapan sewa menyewa itu berlaku? Sewa menyewa berlaku digantungkan kepada keadaan tertentu. Nah, ini notaris harus bisa memahami keadaan tertentu ini bisa dipastikan tidak akan terjadi. Ataukah syarat tangguhnya ini tidak tertentu dan tidak tahu kapan. Misalkan sewa menyewa ini mulai berlaku sejak Gunung Semeru meletus misalnya. Ya kan tidak bisa ditentukan. Tetapi kalau pandemi ini bisa ditentukan. Pandemi ini akan berakhir. Kita punya contoh negara-negara lain gitu. Jadi membuat suatu perjanjian dengan syarat tangguh itu boleh. Tetapi notaris harus paham syarat tangguhnya ini akan terjadi enggak. Kalau syarat tangguhnya ini tidak akan terjadi atau serba tidak pasti, ya jangan dibuat. Karena itu saya yang sederhana contoh tadi itu. Pelunasan atas perikatan jual beli ini selambat-lambatnya 7 hari setelah Gunung Semeru meletus. Ya tidak lunas-lunas, kapan Gunung Semeru meletus? Ya, contohnya seperti itu. Ya, kira-kira itu Bu Tia. Gimana Mbak Susanti, bisa diterima? Oke. Ibu Natalia Yahya. Ibu Natalia Yahya, monggo kesempatan saya berikan. Mbak Dia. Ya. Bapak akan menjawab pertanyaan Bu Faria ya, Pak Miftah. Oh, yang tadi melalui surat itu ya, yang di chat itu ya, Bu Isi. Oke. Bu Natalia, saya tahan dulu ya, Ibu ya. Saya masuk ke Bu Faria. Monggo Pak Miftah. Assalamualaikum Bu Faria. Jadi saya ringkas saja sederhana, yang Ibu tanyakan adalah berkaitan dengan lembaga perwakilan. Dalam hal ini adalah lembaga perwakilan dalam kaitannya. Di sini bersumber dari perjanjian. Karena lembaga perwakilan itu ada yang bersumber dari undang-undang, ada yang bersumber dari perjanjian. Karena yang ditanyakan Ibu adalah berkenaan dengan kuasa. Nah, kalau berkenaan dengan kuasa, maka tolong dibaca ketentuan yang diatur dalam pasal 1792 sampai dengan 1819. Nah, hanya saja di sana bagaimana kalau antar bank memberi kuasa, ya silakan boleh-boleh saja sepanjang syarat pemberian kuasanya baik-baik saja. Tetapi kalau melibatkan notaris dalam pembuatan aktanya, harus diperhatikan ketentuan pasal 19. Notaris mempunyai wilayah jabatan. Jangan notaris melakukan pembuatan akta di luar wilayah jabatan. Karena salah satu unsur untuk adanya otentisitas akta dalam kaitan akta ini adalah, salah satu di antaranya adalah notaris harus punya kewenangan teritorial. Jadi jangan sampai kita ini notaris Jawa Timur rame-rame ke Jakarta membuat akta. Ini contoh. Jadi di sana saja kalau kuasa itu memenuhi syarat bagaimana diatur dari 1792 sampai dengan 1819, silakan. Kalau notaris yang memenuhi undang-undang jabatan notaris. Itu saja sebetulnya. Terima kasih. Ibu Isi, itu tadi menjawab pertanyaan dari Ibu Faria Laparese. Halo, Bu Isi? Betul. Tentang kuasa ya. Iya, oke. Selanjutnya saya ke Ibu Natalia Yahya. Monggo Ibu, waktu saya persilakan. Selamat siang, Bu. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Ya.
ada yang mau saya tanyakan, Bu, mengenai yang sudah saya tulis tadi kepada Pak Wahyudi dan Pak Miftah. Kalau kejadian terjadinya sebelum COVID, jadi ada salah konsumen membeli suatu apartemen pada developer dan ternyata sampai dengan hari ini pembangunannya belum pernah dibangun dan sudah melewati juga dari tanggal yang dijanjikan, yaitu penyerahannya adalah Juni 2019. Dan sekarang kalau konsumen itu menuntut kembali atas apa yang sudah dibayarkan, si developer itu menolak dengan alasan oke, saya kembalikan tapi tentunya akan saya potong dengan uang tanda jadi, PPh, segala macam semua. Iya. Padahal di sini konsumen kan juga beretiket baik, Bu. Padahal dan developer kalau ditanya kenapa kok tidak pernah dibangun, selalu beralasan macam-macam. Jadi sudah di sini sudah melewati dari tanggal penyerahannya juga. Apa yang harus dilakukan oleh konsumen kalau seperti ini, Bu? Pelindungannya terhadap konsumen seperti itu. Oke, Ibu Natalia Yahya, apakah ini ada kaitannya dengan COVID-19, Ibu? Pertanyaannya, apakah alasan yang digunakan untuk membatalkan perjanjian itu kaitannya dengan COVID-19? Ini sih belum sih, Bu. Itu yang dijawab Pak nanti Miftah sebelum, iya Bu, sebelum, apa nanti mau saya sampaikan ke Pak Miftah atau ke Pak Wahyudi terlebih dahulu, sehingga saya bisa menyimpulkan pertanyaannya Mbak Natalia. Ya, begini Bu. Memang saat ini posisinya ada COVID ya, Bu ya. Iya. Jadi pihak konsumennya mau menuntut apakah bisa? Oke, Mbak. Oke, terima kasih. Monggo Pak Miftah kalau mau dijawab. Jadi ini ada dua hal yang dicampur. Pertama adalah mengenai persoalan force majeure, yang kedua adalah mengenai persoalan ban prestasi. Kalau itu terjadi ban prestasi, maka di sana ada beberapa kemungkinan. Silakan perjanjian itu dilanjutkan kalau memang disepakati. Silakan dilanjutkan dengan tambahan ganti rugi atau apa, atau silakan diakhiri dengan atau tanpa ganti rugi. Itu kemungkinannya itu terus terang saja. Nah, bisa jadi bukan perbuatan itu bukan ban prestasi, bisa jadi perbuatan itu perbuatan melawan hukum, ya digugat dong, supaya hukumnya berlawanan terus menerus kan gitu kan. Ya, terima kasih. Monggo Pak Wahyudi kalau ingin menambahkan mengenai pertanyaan dari Mbak Natalia Yahya tadi. Pak Wahyudi, monggo. Ya, Mas Natalia. Tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa terhadap wan prestasi itu dilihat dulu dalam perjanjiannya. Apakah perlu dilakukan somasi ataukah sudah tidak perlu lagi. Jadi Natalia nanti baca pasal 1238 dan pasal 1243 ya, terhadap prestasi telah dilakukan prestasi tapi tidak tepat waktunya, prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, atau prestasi tetapi terhadap objek yang salah. Ya. Jadi itu debitur atau konsumen harus melakukan somasi dulu. Biasanya di dalam perjanjian pengikatan jual beli yang sudah ada petunjuk dari peraturan Menteri Perumahan dan Pemukiman ya, itu harus dengan akte notaris, tapi harus hati-hati notaris yang membuat akte itu karena sertifikatnya harus ada di tangannya dia, jangan di tangan notaris lain tetapi saudara buat PPJB, sehingga si developer bisa menjual untuk kedua kalinya. Jadi sarannya Natalia adalah agar si pembeli melakukan somasi terlebih dahulu. Itu jawaban saya. Kalau sudah itu ya lembaga peradilan. Ya, surat pesan. Itu Bu Dia. Oke, terima kasih Pak Wahyudi Suyanto. Ya. Selanjutnya ada lagi Mas Stephen Samuel. Stephen Samuel, waktu saya persilahkan untuk menanyakan. Stephen Samuel. Iya, selamat siang Bapak Ibu. Halo? Siapa ini, ya? Oh, ini saya tadi pakai laptop kakak. Oh ya, nggak apa-apa.
Monggo silakan. Ya. Sebutkan nama aja dan notaris PPAT mana. Ya, saya masih magang di notaris juga. Nama saya Monica. Ya, yang saya ingin tanyakan itu dalam suasana COVID ini, bagaimana apabila terjadi suatu proses jual beli, namun para pihak baik penjual dan pembeli tidak mau sama-sama saling bertemu, mungkin karena dalam satu ruangan hanya dibatasi 5 orang. Itu bagaimana penandatanganan aktenya kalau tidak dilakukan secara bersamaan? Gitu. Apakah itu diperbolehkan? Apakah nanti dikasih solusi di bagian akhir akta, ditambahi suatu kalimat bagaimana gitu? Gitu, Bu. Oke, mungkin ini pertanyaan untuk Bapak Miftahul Masun karena berkaitan dengan pelaksanaan jabatan. Monggo Bapak, pertanyaan dari Mbak Monica Olivia tadi mengenai bagaimana kalau seandainya penandatanganan akta tidak dilakukan secara bersamaan mengingat terjadinya COVID-19 ini. Monggo Bapak. Oke, selamat sore ya, Bu siapa tadi? Monica Olivia, Pak. Monica. Oke. Jadi Anda mestinya jadi jembatan yang baik bagaimana mereka ini bisa bersama-sama. Tetapi saya akan jelaskan terlebih dahulu. Dalam kaitan dengan jual beli, akta otentik dalam hal ini Anda akta PPAT atau notaris bukan merupakan bistan forwarder, bukan syarat keberadaan. Jadi sekali lagi jual beli, apalagi jual beli tanah, sebetulnya di sana kan jelas pasal 5 Undang-Undang 5 tahun 1960 hukum agraria atau hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat. Jadi yang penting unsur-unsur yang berkaitan dengan itu terpenuhi, yaitu terang, tunai, real, selesai dong. Sekarang notaris, kalau notaris kan tidak membuat akta jual beli tanah. Nah ini akta jual beli apa? Halo, akta jual beli apa? Permisalan jual beli PPJB, Pak. Oh PPJB. Nah, sekarang tak jelaskan lagi PPJB karena sampai saat ini masih banyak yang salah tentang PPJB. Terpaksa saya terus saja saya sampaikan. PPJB itu adalah merupakan bagian dari jadi ada ceritanya di sana, ada perjanjian pokok, ada perjanjian bantuan. Nah, perjanjian bantuan itu ada yang dilaksanakan sebelum terjadinya perjanjian pokok, karena untuk melakukan perjanjian pokok ada yang dilakukan sesudah perjanjian pokok. Yang dilakukan sebelum perjanjian pokok itu biasanya disebut, kalau itu jual beli biasanya perjanjian pengikatan jual beli atau perjanjian pendahuluan untuk jual beli atau paktum kontrahindo untuk jual beli. Tetapi ada yang dilakukan sesudah perjanjian pokok, yaitu yang bermaksud melakukan backtracking, melakukan penguatan. Contoh, pembuatan gade, pembuatan hak tanggungan, pembuatan fidusia, pembuatan perjanjian portok. Itu kaitan mengenai perjanjian bantuan. Sedangkan perjanjian pokoknya sendiri adalah perjanjian jual belinya tadi. Nah, sekarang tadi yang dipersoalkan adalah mengenai nah, tanda tangan yang saya ingat betul, ini ada kawan sekarang masih hidup, masih sehat, beliau ada suami istri sudah cerai, mau membuat perjanjian satu-satu, tidak ada masalah. Undang-undang jabatan notaris tidak melakukan, harus dilakukan secara bersama-sama. Sepanjang unsur-unsur, kalau itu misalnya unsur-unsur jual beli tadi bawah itu sudah bicara ketentuan pasal 1457 atau 1458, silakan. Apa saja unsurnya terpenuhi. Nah, silakan saja.
Tetapi tolong Anda jangan mencampur adukan nanti apa itu perjanjian obligatuar dan sebagainya. Kita tidak kenal lagi bicara hukum tanah itu perjanjian obligatuar. Tapi perjanjian real. Nah, di sana tinggal perjanjiannya itu perjanjian apa? Ya monggo, silakan. Silakan saja. Jadi boleh. Tapi ditulis dong di akte, jangan dibohongi. Jadi akte bunyinya what's the fact, itulah yang Anda harus tulis. Jangan sampai tidak hadir atau tidak bersama-sama, Anda tulis bersama-sama, repot nanti. Oke, jadi tidak ada masalah, tidak ada masalah. Dan saya terus terang saja berkali-kali pembuatan akta PPAT tidak bersama-sama. Mohon maaf, kebetulan dulu saya sempat diminta untuk membuat akta PPAT dalam satu perusahaan. Nah, jadi silakan saja. Baik Pak, terima kasih. Ya, monggo. Budia. Terima kasih. Iya. Ya. Halo. Budia. Iya, iya. Saya mau Pak Wahyudi. nambahkan, Budia. Iya, monggo Pak Wahyudi. Pertanyaannya itu teknis sekali, ya. Yang ditanyakan itu sangat teknis. Kalau soal ilmu pengetahuan tanya Pak Miftah, ya. Jadi pandemi ini bisa membawa keuntungan kepada kita karena kita selalu diikuti dengan rasa syukur. Sehingga bagaimana mengatasi larangan 5 orang untuk bersama-sama pada satu tempat. 4. Pada satu 5 ya, 5 atau 4? 5 orang Bapak. 5 orang ya. Jadi notaris, 2 orang saksi, berarti kan 3. Yeah. Para pihak pertama suami istri, pihak kedua suami istri. Kan berarti lebih dari 5 Pak. Lebih dari 5. Bagaimana caranya? Untuk si pembeli kan cukup seorang. Tidak perlu bersama-sama dengan kawan kawinnya. Karena itu pertanyaannya, kenapa kalau membeli itu tidak perlu kawan kawinnya? Kalau menjual kenapa perlu dengan kawan kawinnya? Nanti saya jawab. Oleh karena itu si penjual yang suami istri itu datang sendiri memberikan persetujuan kepada kawan kawinnya. Jadi saudara buat persetujuan dari istri kepada suaminya untuk menjual. Pada ketika terjadi pelaksanaan penjualan, maka penjual itu cukup sendiri, honorariumnya kan sudah 2 saudara kan, jual beli plus persetujuan, dan tidak melanggar aturan. Jelas ya? Ya, Budia. Jadi tidak melanggar, tetap 5. Karena si penjualnya itu kawan kawinnya memberikan persetujuan. Jadi datang sendiri, memberikan persetujuan terlebih dahulu, kemudian pelaksanaan jual belinya besok paginya. Itu teknisnya seperti itu. Matur nuwun sangat Pak Wahyudi. Selanjutnya Mas Edwin Subarka. Monggo Mas Edwin. Saya persilahkan. Iya. Sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak yang salah. Jangan salah itu. Mbak Dia. Halo, ya. Kamu sebentar ya. Iya. Sampai salah gitu. Kamu bisa menambahkan sebentar. Monggo, Pak. Jadi dalam dunia seperti sekarang, transportasi, komunikasi itu sudah sedemikian lengkap dan lembaga kuasa masih berlaku sampai saat ini. Kenapa kok kita mikir sesusah itu? Loh kan gitu aja. Kalau tidak banyak ketemu ya pakai kuasa dong. Udah selesai loh. Bayangkan kalau lembaga kuasa itu tidak ada. Kan hanya hal-hal tertentu aja lembaga kuasa tidak bisa digunakan. Kalau hanya sekedar jual beli, ya silakan saja. Tolong hidup kita jangan cari susah sendiri. Adalah cari yang mudah-mudah saja. Loh kan gitu. Karena apa? Fungsi seorang notaris, keberadaan seorang notaris itu bukan untuk notaris, demikian juga PPAT. Keberadaan notaris itu adalah karena perintah undang-undang, dan yang lain adalah karena untuk kepentingan pelayanan jasa hukum kepada
anggota masyarakat yang memerlukan. Jadi bukan untuk notaris. Jadi jangan sampai, mohon maaf saja, saking semangatnya untuk notaris, bahwa penghadap menjamin dokumen yang diserahkan adalah benar adanya. Mohon maaf, kalau memang keplok jadi notaris, tidak usah jadi notaris. Tidak boleh, coba lihat aja ketentuan pasal 52. Notaris itu tidak boleh buat akta untuk kepentingannya sendiri. Mohon maaf, ghairi ahli fantasi sah, lain dari ahlinya tunggu saat kehancurannya. Jadi tolong jangan repot-repot, masih ada sekian banyak jalan. Ini memberikan peluang yang sangat luas. Jangan Anda atau kita yang robos ke hutan-hutan belantara. Namanya cari penyakit. Contoh, sudah jelas ini utang ke utang. Notaris lagi yang ngajari. Oh ini dibuatkan saja ikatan jual beli. Ini contoh. Demikian juga mengenai harga, misalnya. Nah, moga-moga di antara yang ikut seminar ini tidak ada yang bermain-main api seperti itu. Saya ini sudah tua, ya sudah tidak buat akte, dia tinggal ngomel aja bisanya gitu. Ya, matur nuwun sangat Pak Miftah. Mungkin nanti ada pertanyaan lagi dari Mas Edwin Subarkah. Monggo Mas Edwin. Halo Mas Edwin, bisa masuk? Ya, terima kasih Ibu atau Pak Wahyudi, terima kasih waktunya. Bahwa di dalam tugas jabatan kita harus membuat suatu alat bukti otentik, itu hanya bisa lahir dari seorang jabat. Nah, dalam si COVID seperti bagaimana cara bila ternyata kita sebagai notaris dan PPAT tidak diberikan di dalam proses yang boleh melakukan kegiatan. Maksud saya, mana menyiasatinya? Seharusnya dari pihak kita memberikan keterangan kepada pihak pemerintah, bupati, gubernur, bahwa apa yang oleh Pak Miftah dalam sebuah bentuk tulisan, sehingga kedepannya kita lebih tenang penjabatannya. Termasuk saya berpikir mungkinkah terjadi bila mereka salahkan pada saat kita tidak dikualifikasi, tapi kita membuat akta, kemudian mereka bilang itu COVID yang hanya boleh berkaitan hal-hal yang berkaitan dengan sembako, pangan, sedangkan kita notaris tidak dikecualikan. Monggo Pak Miftah, ini berkaitan dengan pelaksanaan jabatan. Bagaimana kaitannya apabila halo Pak Miftah, bisa diterima Pak Miftah? Ya. Jadi pertanyaan dari Mas Edwin tadi, bagaimana pelaksanaan jabatan kita ketika ada ketentuan bahwa yang boleh menjalankan jabatan adalah hal-hal yang berkaitan sebagaimana yang ditentukan. Monggo Pak Miftah. Di dalamnya ada pertanyaan. Monggo Pak Miftah. Saya ini disuruh apa? Karena ini nanti panjang ceritanya. Karena beberapa waktu yang lalu saya dengan para notaris takut kalau membuat akte, atau para PPAT takut nanti aktenya dibatalkan. Kan itu yang paling takut di sana, apalagi Anda bicara tentang yang otentisitas akta. Akta notaris itu punya dua fungsi. Fungsi pertama adalah sebagai alat bukti, dan fungsi kedua sebagai bistan forwarder, syarat keberadaan, atau double, alat bukti sekaligus syarat keberadaan. Kita membuat akta PT. Otentisitas akte pendirian perseroan terbatas itu merupakan syarat keberadaan, dan aktenya sendiri itu adalah sebagai alat bukti. Jadi baik sebagai alat bukti atau sebagai syarat keberadaan, kedua-duanya masuk dalam satu akta. Nah, sekarang apakah ada kaitan otentisitas akta dengan kaitannya COVID-19? Kan gitu kan? Karena alasan di sana penghentian sementara
aktivitas bekerja di kantor, di tempat kerja. Itulah yang saya persoalkan tadi, kan sudah awal. Banyak ketentuan yang bisa diterobos. Coba baca ketentuan pasal 13 ayat 1 dan ayat 3 Peraturan Menteri nomor 9 tahun 2020. Baca pula kalau di Surabaya Peraturan Perwali nomor 16 tahun 2020. Matur nuwun sangat. Nggih, matur nuwun sangat. Nggih. Tapi apakah tatkala saya misalnya selesai membuat, baru setelah semuanya selesai membuat akte otentik dan sempurna. Nah, kemudian karena ada salah satu yang tidak pakai masker, ya masker ya ini, atau masker, itu kemudian itu dibubarkan itu, aktenya batal 1000% tidak. Tapi perkara Anda nanti ditangkap urusan berbeda. Tapi tidak menjadikan akte itu menjadi hanya mempunyai kekuatan pembuktian seperti surat di bawah tangan. Oke. Terima kasih. Tentang itu silakan, ayo, monggo. Apa itu dalam kaitan ini kaitannya dengan apakah befuhet atau tidak? Matur nuwun sangat Pak Miftah. Mungkin Pak Wahyudi mau menambahkan? Kalau tidak saya akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Dari Ibu Heni. Bu Heni, Ibu Ketuil, tidak ingin bertanya rasanya. Monggo Bu Heni, makasih Mas Edwin. Baik, terima kasih Bu Moderator. Yang ingin saya tanyakan, ini bagaimana bila SKMHT itu berakhir jangka waktunya. SKMHT ini karena ada jangka waktunya ya. Jadi berakhir jangka waktunya sebelum sempat dibuat APHT. Kemudian debiturnya atau pemilik jaminannya ini dengan alasan COVID tidak bersedia hadir kembali sehingga jangka waktu SKMHT berakhir. Dengan demikian APHT kan belum dipasang atau belum didaftarkan ke BPN. Tentunya ini sangat merugikan kepentingan dari kreditor. Nah, bagaimana jika hal ini dikaitkan dengan ketentuan pasal 1244 tentang salah satu unsur bahwa memang force majeure itu karena adanya itikat tidak ada itikat buruk ya, istilahnya tidak ada suatu itikat yang tidak baik sehingga bisa dikategorikan force majeure. Tetapi di sini bagaimana membuktikan hal ini antara ada niat atau tidak ada niatnya untuk seseorang debitur ini memacetkan diri sehingga menimbulkan kerugian untuk kreditor. Mungkin saya mohon di jawaban dari Pak Wahyudi dan juga Pak Miftah nanti. Terima kasih, Bu Moderator. Monggo Pak Wahyudi bisa langsung dijawab. Halo Pak Wahyudi, jelas nggih yang berkaitan dengan SKMHT yang masa berakhirnya sudah selesai. Jadi terhadap pembuatan SKMHT, ya, itu sebetulnya kreditur itu sudah harus dapat menduga bahwa yang pertama itu diperpanjang dan yang kedua tidak diperpanjang. Debitur yang paham hukum mestinya tidak akan memperpanjang SKMHT. Kenapa? Selama kreditnya itu dibayar dengan baik, maka tidak akan ada masalah. Tetapi pada ketika debitur itu melakukan prestasi, maka kedudukan kreditur itu adalah kreditur konkuren. Jadi tidak seharusnya, ya, tidak pada tempatnya kalau kreditur itu hanya memegang SKMHT atau kreditur itu memberikan persetujuan kepada debitur. Jadi kreditur memberikan persetujuan kepada debitur untuk meningkatkan hak atas tanahnya, hak guna bangunan ditingkatkan menjadi hak milik. Itu tidak bisa. Seharusnya kreditur tidak ada toleransi seperti itu. Ya. Jadi kreditur itu sudah paham betul bahwa kedudukannya dia adalah sebagai kreditur konkuren.
Jadi dasar penagihannya bukan berdasarkan grose akte pada sertifikat hak tanggungan, tetapi dasarnya adalah pasal 1131. Itu jawaban saya, Bu Eni. Jadi tidak bisa dipaksa itu debitur. Ya. Monggo Bu Eni, kayaknya sepertinya ada, ya karena yang dimaksud Bu Eni tadi kan masalah pembuktian itikat baik atau buruk bagi debitur yang pada saat harus melakukan penandatanganan ulang, debitur tidak hadir. Ya. Mungkin yang dimaksud Bu Heni tadi seperti itu. Iya, paham. Itu kan hanya perjanjian ikutannya. Perjanjian pokoknya debitur tidak pernah melakukan prestasi. Yang tidak dipenuhi oleh si debitur itu kan dia tidak mau hak atas tanahnya itu dibebani dengan hak tanggungan. Dia tidak mau dibebani, karena itu dia tidak memperpanjang. Tapi tetap dia membayar sesuai dengan kewajibannya dalam perjanjian kredit. Jadi dalam perjanjian itu ada dua. Satu perjanjian pokoknya adalah perjanjian kredit, SKMHT atau APHT itu adalah perjanjian ikutan. SKMHT, perjanjian ikutannya itu akan bermasalah kalau belum ditingkatkan menjadi APHT. APHT itu akan bermasalah kalau si PPAT tidak mendaftarkan ke kantor pertanahan. PPAT itu akan bermasalah kalau pendaftarannya itu terlambat. Kenapa? Karena kapan lahirnya hak tanggungan adalah 7 hari setelah didaftar. Bukan pada ketika dibuat akte. Jadi lahirnya hak tanggungan adalah 7 hari setelah didaftar. Sedangkan lahirnya fidusia ada ketika didaftar. Itu perbedaannya. Ya. Jadi Bu Heni tidak bisa apa-apa kalau debitur tidak mau. Karena perjanjian pokoknya tetap dia penuhi. Tetapi dia tidak mau menempatkan kreditur itu sebagai kreditur preferen. Sehingga menempatkan tetap sebagai kreditur konkuren seterusnya. Ya, kira-kira itu Bu Dia. Bagaimana Bu Heni? Saya gini Pak, mungkin yang saya paham yang dijelaskan oleh Pak Wahyudi, saya berterima kasih. Tetapi di sini justru debitur itu memacetkan dirinya, artinya macet. Jadi kalau memang lancar itu kan mungkin memang tidak ada problem. Tetapi kan kasihan karena kemudian kreditor ini menjadi kreditor konkuren karena debitur macet dengan alasan memang COVID sehingga SKMHT belum bisa ditingkatkan menjadi APHT. Yang saya ingin tanyakan Pak, maksud saya bisakah SKMHT yang habis berlakunya ini tetap kita daftarkan menjadi APHT dengan alasan force majeure? Artinya setelah dilakukan pemanggilan 1, 2, 3 kali tidak bisa tidak bisa dihadiri, mungkin justru kondisi force majeure-nya itu adalah pada kreditor. Kita berikan istilahnya hak istimewa kepada kreditor untuk bisa tetap mendaftarkan dengan menyimpangi ketentuan di dalam jangka waktu berlakunya SKMHT. Ini yang saya maksudkan demikian Pak. Supaya kreditornya tidak dirugikan dan tidak menjadi kreditor konkuren. Tetap pada prinsipnya harus menjadi kreditor istimewa begitu Pak. Prerogatif, prioritas. Ya, yang jelas harus merubah pasal 15 Undang-Undang Nomor 4. Ya, jadi ya tidak mungkin. Jadi terhadap ya harus merubah pasal 15-nya dulu kan. Pasal 15 kan tidak bisa diajak rundingan itu. Oke. Begitu ya Bu Heni ya. Ada jalan lain Pak? Ya. Keluarkan Iya sebentar. Mau menambahkan ya. Iya. Pak Wahyudi sampun ya Pak Wahyudi ya, mungkin Pak Miftah akan menambahkan. Monggo Pak Miftah. Tadi Pak Wahyudi banyak bicara buku 3 yang katanya adalah aturan yang bersifat menambah. Karena apa? Karena yang bersifat mengikat itu adalah buku 2. Buka aja Pak. Buku 2.
Nah, persoalannya Pak Wahidi sudah nyinggung pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 96. Ketentuan pasal 15 ini bersifat memaksa. Jadi karena bersifat memaksa, jawaban Pak Wahidi tepat sekali itu. Ya ini ya dibawa ke legislasi sana, sudah diubah dulu. Satu. Yang kedua, kenapa sih jaminan kok dikaitkan dengan debitur? Kepala saya pusing jadi. Uang jaminan kok dikaitkan dengan debitur? Ya. Kalau jaminan dalam kaitan debitur atau pemilik jaminan, mati dan sebagainya, ini ya penjamin dong, bukan debitur. Debitur yang utang. 1131 betul itu adalah harta debitur, tapi kalau kita bicara penjamin, maka mau bicara tentang aset yang kemudian dijaminkan, maka kita bicara penjamin, bukan bicara debitur. Perkara sekaligus debitur itu juga sebagai penjamin, ya monggo, itu persoalannya. Terus yang lain, mohon maaf, tolong ini kita pahami bersama bahwa dasar hukum untuk adanya asas kebebasan berkontrak itu bukan ketentuan 1338 ayat pertama, bukan, itu Pacta sunt servanda, yaitu akibat dari perjanjian yang dibuat secara sah itu melahirkan seperti halnya undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kalau kita bicara mengenai asas kebebasan berkontrak, itu adalah pasal 1337, yaitu tentang on huruf sah. Jadi ini harus pas, kita jangan sampai salah. Jadi di sana 1338 ayat 1 itu adalah Pacta sunt servanda. Nggak tahu, apalagi yang mau saya jawab, lupa saya. Oke. Cukup Pak, cukup. Oke, terima kasih Pak Miftah karena sangat berantusias begitu ya, semangat untuk selalu membagikan ilmu sehingga sampai bingung ya Pak Miftah ya, karena terlalu banyak yang mau disampaikan, jadi mana yang mau disampaikan. Oke, selanjutnya apakah ada lagi penanya? Oke, sebenarnya saya tertarik tadi dengan pertanyaan dari Bu Heni Hapsari, Pak Wahyudi, yang berkaitan dengan bagaimana membuktikan itikat baik atau buruk dari seorang debitur, begitu ya Bu ya, kurang lebih seperti itu ya. Ya, apakah itu betul. Bagaimana cara membuktikannya? Karena itu kan juga berkaitan dengan penentuan force major, Pak, yang ditulis dalam pasal 1244. Monggo ini sambil kita menunggu mungkin ada yang ingin bertanya. Sekedar tambahan Bu, sekedar tambahan. Saya ini pernah suatu ketika di Bali, penulis disertasinya tentang pasal 13 bagian terakhir, yaitu perjanjian dilakukan dengan etikat baik. Habis gitu lagi saya di baik kanan 6 jam saya memberikan keterangan ahli oleh Pak Hakim berdua itu, ya disertasinya kebetulan tentang itu. Saya sampai 4 jam, 5 jam saya harus menerangkan tentang etikat baik. Itu memang diatur, dan itu memang ini kenapa sedemikian penting kok diatur di bagian akhir. Nah, itu antara lain. Jadi kapan-kapan kalau mau diskusi tentang etikat baik, tapi jangan di sini, nanti kasihan kita ke rumah diskusi tentang etikat baik. Matur nuwun sangat Pak Miftah. Monggo Pak Wahyudi tentang pembuktian itikat baik atau buruk, karena itu kan juga penentuan sebagai penentuan apakah itu bisa digolongkan sebagai force major dalam masa COVID-19 ini. Monggo Bapak, sembari kita menunggu mungkin ada teman lain yang akan bergabung bertanya. Halo. Ya, halo, masuk Pak Wahyudi. Ya. Jadi etikat baik itu kan harus dibuktikan oleh pihak yang satu. Jadi sekarang ini ternyata sebetulnya dalil untuk force major itu kan diserahkan kepada kewenangannya, itu diserahkan kepada debitur.
Ternyata dalam kasus ini kreditur justru yang minta. Iya. Jadi penundaan pemenuhan prestasi itu prestasi siapa? Ya, ternyata debitur yang tidak mau memenuhi prestasi itu. Jadi terbalik ini, terbalik gimana ya? Untuk memberikan pengertian yang sederhana supaya bisa paham. Jadi sebetulnya utang itu tetap utang. Jadi bukan karena tidak ditandatangani SKMHT itu kemudian tidak ada hutang. Hutang itu sudah selesai. Fasilitas kredit, apalagi kalau KPR, ya fasilitas pinjaman tetap, pada ketika ditandatangani, pada waktu yang berbeda, sudah terjadi hutang. Berbeda dengan rekening koran dan demand loan, ya, terhadap fasilitas pinjaman tetap, pada ketika ditandatangani, pada waktu yang berbeda, pada jam yang berbeda, itu si debitur sudah menerima keuangannya itu. Berarti prestasi salah satu pihak kan sudah dipenuhi. Iya. Nah, debiturnya yang belum memenuhi. Sedangkan kenapa tidak dipenuhi? Seharusnya debitur itu yang mengajukan permohonan kepada kreditur. Jadi first measure itu kan ditujukan kepada debitur, norma yang saya buat itu. Ya, terima kasih Pak Wahyudi. Iya, ada ya. Jadi saya mencoba untuk unsur normanya itu siapa? Subjeknya itu debitur. Dan itu diperintahkan bagi dia wajib. Jadi kalau dalam kasus ini tidak bisa dalil first measure itu dipergunakan sebagai dasar. Yang bisa dipergunakan sebagai dasar adalah debitur itu melakukan bahan prestasi. Jadi bukan 1244, tapi 1243. Kira-kira itu, Bu Dian. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Oke, Ibu, kalau begitu karena ini pun juga hari puasa dan mungkin ini baru pertama kali kita melakukan seminar secara online, mungkin banyak kekurangan di sana sini yang harus kita perbaiki ke depan gitu nggih. Dan lagi Bapak nun sewu, saya matur nuwun sangat kepada Bapak Wahyudi Suyanto dan Bapak Miftahul Masun atas materi-materi yang disampaikan kepada kami, kepada rekan-rekan semua yang berkaitan dengan COVID-19. Tapi sebelum saya tutup, saya mencoba untuk memberikan sedikit kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Pak Wahyudi tadi, yaitu bahwa pandemi COVID-19 ini memang menimbulkan perubahan yang terhadap semua lini masyarakat, termasuk dalam hal perjanjian. Ada sebagian yang berpendapat bahwa pandemi ini terjadi pada saat ini dapat memengaruhi isi dari suatu perjanjian, baik terhadap perjanjian yang belum, nah itu terhadap perjanjian yang sudah dibuat, mungkin mungkin COVID-19 ini dapat digunakan sebagai renegosiasi kontrak. Dalam buku ketiga yang bersifat terbuka, membuka kesempatan kita semua bagi para pihak untuk memasukkan apa saja di dalam isi perjanjian, tetapi harus mengingat pasal 1337 sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Miftah tadi. Membicarakan force majeure, kita juga harus kembali membaca KUH Perdata, khususnya pasal 1243 dan pasal 1244, di mana force majeure sendiri untuk menentukan dibagi menjadi dua, yaitu force majeure bersifat absolut, di mana debitur sudah dinyatakan sudah tidak dapat menjalankan prestasinya, dan kemudian disebut yang satunya adalah force majeure relatif, di mana di dalam waktu tertentu debitur masih memungkinkan dapat menjalankan prestasinya. Syarat suatu keadaan dianggap sebagai force majeure adalah tidak diketahui para pihak dan tidak disengajanya kondisi tersebut. COVID-19 tidak bisa secara serta-merta dijadikan alasan bagi para pihak untuk tidak memenuhi prestasi. Itu tadi kurang lebih kesimpulan yang saya berikan.
berdasar pada penjelasan dari Bapak Wahyudi, dan kemudian Bapak Miftah tadi menyampaikan apapun yang terjadi, jabatan kita dalam menjalankan jabatan di masa COVID-19 ini, kita tetap harus berpegang teguh pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Jabatan PPAT, apapun itu. Terima kasih kepada Bapak Wahyudi Suyanto dan Bapak Miftah. Iya, terima kasih Ibu Dia. Dengan berakhirnya sesi diskusi kita tadi, maka berakhir pula lah seminar online bersama ini IPAD Pengwil Jatim. Dan akhir kata kami selaku panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 166 peserta yang mengikuti diskusi hari ini. Dan kami juga memohon maaf apabila di dalam pelaksanaan diskusi kita hari ini terdapat kesalahan ataupun kekeliruan. Akhir kata, selamat mempersiapkan buka puasa. Terima kasih.